Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Molvi Yarofi, NPP 32.0024, kelas G4, angkatan 32, asal pendaftaran Aceh, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, mata kuliah Keamanan Cyber. Tujuan saya untuk membuat video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas dalam meresum materi dari live streaming yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Pak Reza. Resume kali ini ada beberapa yang dapat saya petik, yaitu Indonesia saat ini memiliki jumlah pengguna internet mencapai 185,3 juta orang. Tidak hanya menunjukkan betapa luasnya pemanfaatan internet, tetapi juga kerentanan cyber yang mungkin dihadapi. Banyak kasus yang terjadi yang berkaitan dengan cyber belakangan ini, di antaranya yaitu kebocoran data. Dengan itu, kita menyadari bahwa keamanan cyber di negara kita sangatlah lemah, dan juga rendahnya literasi yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan digitalisasi, yang mana hal itu semakin memudahkan penjahat cyber untuk melakukan pencurian data. Serangan cyber ini menyerang data nasional, bahkan hingga data pribadi masyarakat, sehingga mengancam privasi, keamanan negara dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, kehadiran pihak kepolisian yang mana berperan dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi warga negara dari berbagai ancaman menjadi kebutuhan prioritas bagi saat ini. Saat ini, masyarakat sangat membutuhkan peran kepolisian yang memiliki kemampuan literasi teknologi yang dapat memastikan perlindungan dan penegakan hukum bagi warga negara, baik bagi tindak pidana hukum ataupun dari kejahatan cyber. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama yang bersinergitas antara pihak kepolisian, pihak pemerintahan, akademisi, media maupun masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman akan kesadaran mengenai pentingnya digitalisasi. Pesan yang disampaikan terkhusus untuk pihak kepolisian, yaitu yang pertama, bekerja secara berkolaborasi dan sinergitas untuk dalam menangkal serangan cyber yang mana belakangan ini sangat gencar terjadi. Utamakan langkah-langkah inovatif dan komprehensif terhadap segala bentuk serangan cyber. Yang kedua, tingkatkan sumber daya manusia, aparatur, terutama pada bidang cyber, agar dapat lebih responsif dan lebih tanggap. Yang ketiga, dengarkan segala bentuk kritik yang diberikan oleh masyarakat dan segera ditindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di Indonesia, setidaknya terdapat 1.200 serangan cyber per hari. Selain itu, hal yang menyebabkan terjadinya serangan tersebut dikarenakan SDM masyarakat Indonesia yang sangat lemah, dan kemampuan yang dimiliki pelaku kejahatan tersebut lebih maju dibandingkan yang dimiliki masyarakat, baik itu terjadi di negara berkembang, bahkan hingga di negara-negara maju sekalipun. Kita harus mengelola segala bentuk aset-aset digital, meningkatkan awareness kita terhadap serangan cyber. Menurut BSSN sendiri, perkembangan teknologi informasi terjadi sangat cepat, sehingga batas wilayah atau dengan lainnya menjadi sangat sempit. Kita sendiri menggunakan akses internet sebagai transaksi, komunikasi, dan kooperasi antara satu dan lainnya. Cyber dan sandi negara pun saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya. Oleh karena itu, masyarakat berharap banyak agar cyber dan sandi negara dapat diberikan kekuatan hukum, agar segala tugas dan kewenangan dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki kewenangan penuh secara maksimal. Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi mengenai digital sebagai bentuk waspada bagi masyarakat. Dan untuk saat ini, Indonesia menduduki posisi peringkat 24 terhadap keamanan cyber dengan nilai 94,4, yang mana menunjukkan Indonesia memiliki kemampuan keamanan cyber yang baik. Hanya saja diperlukan kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholders, sehingga memiliki satu kesatuan, kekuatan yang kokoh, dapat menjadi satu kedaulatan dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara dari aspek manapun. Kemudian, Badan Cyber dan Sandi Negara selama ini selalu memberikan notifikasi kepada seluruh stakeholder yang terkait. Ada kementerian yang menindaklanjuti, bahkan ada yang tidak menindaklanjuti. Di samping itu juga terjadi komplain dari imigrasi yang juga mulai menyerang ke imigrasi, di mana menyebabkan masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri menjadi terhambat. Ada 3 hal yang dapat diperhatikan terhadap masalah cyber, yaitu yang pertama people, yang kedua proses, dan ketiga teknologi. Kemudian saya mengambil atau mengutip salah satu pertanyaan yang disampaikan dalam live streaming tersebut, yakni, sebagaimana diketahui bersama, ancaman cyber pada zaman digital kian meningkat. Hal ini sangat terkait dengan regulasi dan kebijakan keamanan cyber di Indonesia. Saat ini
Untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks, maka diperlukan regulasi dan kebijakan yang diperbarui. Lalu kebijakan seperti apa yang efektif yang saat ini kita butuhkan? Dan jawabannya ialah, untuk regulasinya sendiri sudah ada undang-undang tentang ITE, untuk kerahasiaan informasi dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan dalam regulasi tersebut. Segala bentuk permasalahan sudah dijelaskan dalam regulasi tersebut. Badan Cyber dan Sandi Negara juga setiap tahunnya mengeluarkan lanskap keamanan cyber. Hanya saja kelemahannya yaitu Indonesia belum memiliki undang-undang tentang ketahanan cyber. Dan menurut narasumber, regulasinya sudah cukup mantap, didukung dengan pasukan yang dimiliki. Hanya saja dibutuhkan struktur komando dalam pelaksanaannya. Kemudian saya mengutip pertanyaan kedua. Apakah pernah ada analisa yang dilakukan para hacker atau praktisi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga itu menjadi masukan bagi Kominfo atau Badan Cyber dan Sandi Negara bahwa titik-titik tersebut harus diperbaiki sehingga masalah tersebut tidak terjadi kembali? Jawabannya ialah, berdasarkan penelitian yang dilakukan TNI atau Polri, sebanyak 88% insiden keamanan cyber disebabkan oleh human error. Misalnya aset kantor yang digunakan untuk keperluan pribadi. Dan sampai saat ini kesalahan yang dilakukan oleh manusia masih menjadi kesalahan yang paling sering terjadi. Dan juga diperlukan kolaborasi antara semua kementerian untuk mengentaskan segala permasalahan yang terjadi pada keamanan cyber. Mengutip dari pertanyaan kedua ini, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini telah memiliki sistem yang cukup baik, namun tidak ada komando dalam pelaksanaannya. Dan kemudian terdapat juga banyak SDM di Indonesia ini yang masih kurang mengetahui tentang betapa pentingnya keamanan cyber di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 ini. Kemudian, mari kita kaitkan gate tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri ataupun IPDN. Berikut adalah beberapa poin yang bisa kita kaitkan. Yang pertama, perlindungan warga negara dan infrastruktur negara. Kemendagri bertanggung jawab dalam melindungi warga negara dan infrastruktur negara dari berbagai ancaman termasuk ancaman cyber. Dalam konteks ini, peran kepolisian dalam menangkal serangan cyber menjadi krusial. Kerjasama antara Kemendagri, kepolisian, dan pihak terkait lainnya seperti BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara sangat diperlukan untuk memastikan keamanan nasional dari segi digital. Yang kedua, peningkatan literasi teknologi. IPDN memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi teknologi di kalangan birokrasi pemerintah daerah. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologi di antara aparatur sipil negara, seperti yang disebutkan dalam poin kedua, yaitu tingkatkan sumber daya manusia aparatur, IPDN dapat berkontribusi secara langsung dan meningkatkan responsivitas terhadap ancaman cyber, seperti memberikan kuliah umum kepada praja IPDN ataupun ASN yang terdapat di dalam kampus IPDN ini agar mengerti dan memahami ancaman cyber di era digital ini. Yang ketiga, kolaborasi dan koordinasi. Seperti yang disarankan, kolaborasi yang sinergis antara pihak polisi, pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sangat penting untuk menangani cyber dengan efektif. IPDN dapat memainkan peran sebagai fasilitator kolaborasi ini, mengkoordinasikan pelatihan dan workshop tentang keamanan cyber bagi pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah. Keempat, peraturan dan kebijakan. Mengingat belum adanya undang-undang yang mengatur khusus untuk keamanan cyber di Indonesia, Kemendagri dapat memfasilitasi inisiatif untuk mengembangkan regulasi yang sesuai dan memberikan kekuatan hukum kepada BSSN dan lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan tugas mereka secara optimal. Kelima, kesiapan dan ketangkapan. Dalam menghadapi 1.200 serangan cyber per hari di Indonesia, IPDN dapat membantu dalam merancang prosedur tanggap darurat dan manajemen kejadian untuk entitas pemerintah daerah, sehingga mereka siap menghadapi serangan cyber dengan lebih efektif dan efisien. Yang mana ini dapat dilaksanakan ketika seorang praja IPDN telah menjadi pura praja dan kembali ke daerah atau tempat penempatan masing-masing. Mereka bisa menyebarkan ilmu-ilmu mereka yang telah mereka pelajari tentang keamanan cyber kepada pemerintah daerah ataupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, baik Kemendagri maupun IPDN memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat keamanan cyber negara, meningkatkan literasi teknologi di kalangan birokrasi, serta memfasilitasi kolaborasi lintas sektor untuk melindungi data nasional dan kepentingan negara dari ancaman cyber. Dari live streaming tersebut bisa kita ambil kesan dan pesan yang terkait keamanan cyber di Indonesia. Yang pertama, kesadaran akan kerentanan dan tantangan. Luasnya penggunaan internet di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk pemanfaatan digital, namun juga meningkatkan kerentanan terhadap serangan cyber. Kebutuhan akan perlindungan data dan privasi menjadi sangat penting untuk keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, peran kepolisian dan kerjasama sinergis. Yang ketiga, peningkatan
literasi digital. Meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat adalah langkah yang sangat penting dalam menghadapi tantangan keamanan cyber. Keempat, regulasi dan kekuatan hukum. Kelima, kolaborasi dan koordinasi. Keenam, peningkatan infrastruktur dan sumber daya. Dan dengan mengimplementasikan pesan-pesan ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kedaulatan cyber dan melindungi masyarakat, serta kepentingan nasional dari berbagai ancaman dalam era digitalisasi ini. Mungkin cukup sekian hasil resume dan beberapa tanggapan atau kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.